Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, mari pada pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian kalian dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Yang terakhir adalah kalian dapat membuat quote tentang sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam media sosial atau media lainnya. Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Yang akan kita pelajari pada hari ini diantaranya adalah makna sholat dan zikir, sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela, hikmah melaksanakan sholat dan zikir, dan mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makna sholat. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Secara istilah, sholat dipahami sebagai perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dalil nakli tentang sholat terdapat dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Ayo dibaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan ayat tersebut, di atas diperintah untuk membaca dan memahami Al-Quran. Pemahaman mengenai pesan Al-Quran dapat membina dan memperbaiki dirinya. Begitu pula ayat ini ditujukan kepada seluruh muslim untuk memperbaiki diri. Perilaku, sikap, dan budi pekerti dapat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan muslim untuk membaca dan memahami Al-Quran, juga mengerjakan sholat. Sholat dilaksanakan berlandaskan pada rukun dan syarat. Muslim dianjurkan untuk mengerjakan sholat yang benar berikut termasuk sunnah-sunnahnya. Sholat dapat menghalangi dan mencegah seseorang dari perbuatan buruk apabila dikerjakan secara sempurna. Sholat juga menggambarkan keyakinan dalam hati dan salah satu bukti ketergantungan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas tentang makna sholat. Selanjutnya ke makna zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat. Sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bagaimana cara berzikir yang baik? Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan nama Allah. Contohnya adalah tahmid, tahlil, takbir, membaca Al-Quran, dan sholawat. Yang ketiga, menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah merupakan zikir dengan perbuatan. Sholat membimbing manusia untuk selalu ingat kepada Allah. Dalam sholat terdapat bacaan tasbih, tahmid, dan takbir. Manusia yang sholat
akan merasakan kebesaran dan keagungannya. Oleh karena itu sangat penting agar sholat disertai dengan hati yang khusyuk. Selain sholat juga dilakukan dengan zikir yang bisa membantu seseorang terhindar dari perbuatan sia-sia dan dosa. Sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Ini terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita hendaknya selalu bertakwa kepada Allah dengan mentaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kita diperintahkan pula untuk selalu istiqomah dalam beragama Islam, agar kita tidak mati dalam keadaan kafir. Seseorang yang selalu melaksanakan sholat akan tumbuh rasa takut berbuat dosa, baik dosa kepada Allah, dosa kepada orang lain, maupun dosa kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hikmah melaksanakan sholat dan zikir diantaranya tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Hubungan antara manusia dengan Allah akan terjalin dengan baik, hablum minallah. Kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diperoleh olehnya serta mengantarkan mereka pada kesuksesan dan pengampunan dari segala kesalahan. Memperkuat jiwa seseorang dan menjauhkan diri dari kelalaian. Melatih hidup disiplin dan taat aturan, peraturan baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini. Membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat. Yang keenam, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana sih cara mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah? Ada beberapa cara agar kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu secara tepat dan zikir secara istiqomah. Di antaranya adalah menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya menjadi pengikat diri untuk selalu berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Sholat dan zikir menjadikan seseorang tentram, tenang, selalu ingat kepada Allah, bersyukur, sabar, dan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat mempunyai dampak pada kesehatan jasmani dan mendorong semangat hidup. Kita akan kembali ke akhirat. Kesibukan mengejar dunia jangan menyebabkan kita malah sholat dan zikir. Kita akan mati. Dan ingat bahwa dunia ini hanya sementara. Kita hanya akan membawa amal, bukan kekayaan dunia. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi. Jangan menunda sholat dan malas berzikir. Kuatkan tekad kalian untuk segera sholat ketika mendengar azan. Tunda pekerjaan, langsung persiapkan diri untuk sholat. Niat yang tulus, sholat dan zikir hendaknya dilandasi dengan niat tulus hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berniat untuk mendapatkan perhatian dari orang lain atau bahkan ingin terlihat sebagai orang yang bertakwa. Lakukan sholat berjamaah. Upayakan untuk selalu sholat berjamaah. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Apabila tidak memungkinkan pergi ke masjid, ajak orang yang serumah untuk sholat berjamaah. Kemudian diantaranya adalah berteman dengan orang yang rajin sholat. Teman yang rajin sholat akan mendorong kalian untuk rajin sholat. Oleh karena itu, pilihlah teman yang bisa mengajak kalian pada kebaikan. Kemudian cara lain bisa juga dengan banyak membaca buku keislaman. Rajin membaca buku keislaman akan memperkuat ilmu agama. Ya anak-anak, demikian tadi pemaparan tentang hakikat sholat dan zikir dalam kehidupan.
Semoga dengan materi itu kita dapat menjadikan pribadi kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.